diinternalisasikan atau diimportasikan ke dalam pembelajaran bahasa Arab nantinya. Oke, baik. Saya ingin kan sudah ya kemarin dibahas ya tentang total physics response ya di kelas ini, betul sudah ya? Tolong konfirmasi ya teman-teman ya. Sudah ya oleh kelompok 8, betul? Topik sudah belum? Jangan lupa ente lupa lagi nih. Katanya sudah presentasi mandiri, betul nggak sih? Oh, kemarin kan pada safar ya. Berarti sebelumnya. Oke. Saya ingin mengkonfirmasi saja apa yang disampaikan oleh ketua kelas. Kalau belum berarti nanti presentasi minggu depan tentang yang TPR ini, total physics response. Ya. Oke. Siapa PJ-nya ya? Fauzia ya? PJ-nya Fauzia? Ada Fauzia? Bukan Fauzia, Fauzia pakai Z. Fauzia, hal hadarat mana di ada Zoom? Oke. Fauzia sudah dibahas ya tentang total physics response kemarin ya, yang Torikoh, Istijabah, Jasadiyah, Al-Kamilah sudah ya. Jis, sudah dibahas belum Jis? Saya ingin konfirmasi dulu nih biar jelas. Fauzia, mic-nya nggak bisa, Ya. Ustaz. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Maafin muskilah. Jis, Kaif Jis. Ya Ustaz, saya masih kurang paham gitu Ustaz penerapannya itu Tapi dari sudah dibahas ya. sudah. Oke, nggak apa-apa. Masalah paham tidaknya nanti kita bisa diskusi. Oke, baik. Kalau sudah paham, saya ingin menanyakan hal yang simpel saja ya, teman-teman. Ada yang bisa menyebutkan tidak satu tokoh saja yang disebutkan dalam Torikoh ini, satu tokoh saja, karena nanti kita akan berangkat dari situ. Ada yang bisa menyebutkan nggak satu tokoh saja tanpa browsing ya, tanpa membuka buku yang kemarin, satu tokoh ya yang disebutkan, bisa itu sebagai muasisnya, bisa sebagai pengembangnya, bisa sebagai mutawirnya gitu ya, terkait dengan Torikoh, Istijabah, Jasadiyah, Kamilah. Ada yang masih ingat nggak? Satu tokoh saja sebutkan. Oke. Nah, oke. Jadi antum nampaknya sudah lupa gitu ya. Oke. Saya sebutkan salah satu ya. Antum bisa memilih salah satu nanti. Ya. Banyak sekali tokoh yang dinukil dalam teori ini atau metode ini ya. Tapi yang paling eh, fenomenal disebutkan ya dalam metode ini adalah James Esser. James Esser itu dia laisa lughawiyan gitu ya. Laisa min ahli lughah gitu. Dia bukan seorang linguis, tetapi dia jadi tokoh psikologi gitu ya. Lagi-lagi ini tokoh dari Amerika yang dijadikan sebagai patokan gitu. Jadi lebih kepada tokoh psikologi. Nah, jadi sebelumnya tidak ada yang meneliti ya, mengamati bagaimana fisik atau respon fisik itu bisa mempengaruhi terhadap keterampilan berbahasa, hingga akhirnya ya Dorothy Palmer dan Tracy Palmer bersaudara gitu ya, menulis sebuah buku tentang ini, tentang respon fisik total, respon fisik ya, bukan respon fisik total saat itu, tentang respon fisik terhadap
kemampuan atau kemahiran berbahasa. Akhirnya berjalannya waktu, maka James Esser inilah yang meneliti lebih dalam terkait dengan respon fisik ini terhadap kemampuan berbahasa. Jadi intinya adalah respon fisik total ini, ya, dia mengajarkan bahasa dengan bantuan bahasa tubuh atau isyarat untuk memudahkan pemahaman. Makanya metode ini disebut juga sebagai uslub al-faham, gitu ya, comprehension method, gitu ya. Jadi metode untuk memahami. Nah, beberapa hari lalu teman-teman di salah satu penyedia kursus bahasa Arab, ya, yang populer di media sosial, ada pertanyaan begini, kenapa orang Arab kalau bicara dia menggunakan bahasa tubuh, gitu ya, banyak menggunakan bahasa tubuh. Nah, jawabannya adalah itu untuk memudahkan untuk memahami orang yang diajak bicara, salah satunya, ya, gitu. Nah, ternyata kalau kita kaitkan dengan metode ini, ya, respon seseorang yang sifatnya fisik itu bisa diukur sebagai pemahaman seseorang terhadap apa yang dikatakan orang lain atau cara orang lain memahamkan pesan yang ingin disampaikan. Misalkan, ya, saya misalkan, ya, tidak paham bahasa Arab sebelumnya, tapi ketika ada seorang guru, ya, mengatakan iftah al-bab sambil menunjuk tangannya ke pintu, itu saya kira-kira bisa memahami maksudnya adalah tolong bukakan pintu. Kira-kira begitu, ya. Ketika saya mengatakan iftah al-bab sambil saya membawa buku, begitu ya, kemudian dibukakan iftah al-bab, atau menunjuk buku siswa kita iftah al-bab sambil mengisyaratkan tangan begini, iftah al-bab. Itu meskipun belum pernah belajar sebelumnya dan belum paham arti iftah al-bab, itu bisa jadi si siswa itu sudah paham. Nah, jadi respon-respon fisik itu yang kemudian bisa dijadikan metode untuk memahami pesan orang lain atau memahamkan pesan kita kepada orang lain. Dalam konteks pembelajaran, kita bisa mengganti, teman-teman, terjemah itu dengan bahasa tubuh kita seperti tadi. Makanya saya katakan begini. Fitoriko al-mubashirah, ya. Fitoriko al-mubashirah yang bagi likulli mudarris wal muta'allim ayyatakalam bilugatil arabiyyah atau bilugatil hadab minal awal ila akhir minal alif ila liya, ya. Orang yang menerapkan metode langsung itu harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa tujuan dari awal sampai akhir, ya. Istilahnya mereka itu dilarang, gitu ya, menggunakan bahasa ibu. Salah satu cara untuk mensiasatinya adalah mengganti terjemahan itu dengan bahasa isyarat. Seperti tadi, ya, iftah al-bab sambil menunjuk ke pintu. Maka itu adalah salah satu bentuk penerapan yang sederhana dari total physics response method. Metode total physics response. Nah, nanti dalam penerapannya itu akan ada 3 tingkatan. Mubtadi, mutawasit, mutaqaddim, gitu ya. Untuk yang mubtadi seperti tadi, ya, kata-kata perintah yang singkat tetapi dia bisa dipahami, seperti kata iftah, buka, kata-kata ikra, gitu. Makanya dalam buku-buku bahasa Arab itu kan selalu ada perintah unzur, istami, kemudian a'id, gitu ya. Itu supaya si pembelajar paham, ya, atau paham apa yang harus dia kerjakan ketika mendengar rekaman itu. Jadi seperti itu. Nanti ketika sudah naik ke tingkatan yang sedang, tidak hanya kata-kata iftah alkitab, iftah albab, tapi mungkin sudah agak lebih panjang, begitu ya. Misalkan a'rif nafsak, silakan perkenalkan dirimu. Sudah mutaqaddim, nanti mungkin perintahnya akan beda lagi, gitu ya, dengan mendeskripsikan sesuatu, gitu. Nah, tetapi dalam konteks yang sederhana tadi saya sampaikan, biasanya metode ini diterapkan dengan menggunakan kata-kata perintah, ya.
kata-kata perintah seperti tadi kan, misalkan imsah, ya, saburoh, kita memberikan kode seperti itu. Kemudian uskut misalkan seperti ini gitu ya, dan lain-lain. Nah, intinya adalah menggunakan mengkoordinasikan antara bahasa isyarat, ya, isyarat di sini bahasa dengan respon badan, respon fisik untuk menyampaikan satu pesan atau memahami satu pesan gitu. Jadi bahasa sederhana saya adalah mengajarkan bahasa dengan bantuan bahasa tubuh, ya teman-teman ya, untuk mengajarkan bahasa asing atau bahasa kedua ini. Oke, kita lihat ada satu tayangan video bagaimana penerapan ya kaifa tatbiq hadhihi tariqah fi majal tadris al-lughah al-injiliziyah. Oke, sebentar saya bagikan dulu. Jadi ini dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, tetapi masih ada kaitannya dengan bahasa kedua ya. Oke, ini kita lihat ya tayangan bagaimana penerapan TPR dalam pembelajaran bahasa kedua. Saya hapus sound dulu. Oke, teman-teman. Sudah terlihat belum videonya di sana? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Kita lihat ya videonya. Okay, now we're going to do a little story, okay? Now, you do it with me, okay? You do it with me. Now, say hello to your mom. Hello. Say hello to your mom. Hello. You are hungry. A TPR sequence is demonstrated. The children listen and do the movements accordingly. The sentences are repeated several times. In the beginning, it's important to maintain the order. The children learn to understand the meaning of the sentences with the help of mimes, gestures and drawings on the board. Doing the movements themselves is an important memory aid. Show the plum to your mom. Your mom says, Soon, the children can make the movements on their own and in a different order. say hello to your mom. Your mom says, eek. Say hello to your mom. Your mom shows you some plums. Your mom says, eek. Eek. Okay? Say hello to your mom. You are hungry. Your mom shows you some plums. Cut open a plum. Show the plum to your mom. Your mom says, "Eat." Very good. Okay, you listen to the CD and you write the numbers. Here we go. Say hello to your mom. It's 1. 2. You're hungry.
The children listen to the sentences from the CD. They write the numbers by the pictures in their book. Afterwards, they compare their results. And here? 6. 6. And the last number here? 2. 2. Yes. Ya, jadi tadi ya berdasarkan video tadi itu salah satu contoh kecil mengajarkan bahasa asing ya dengan menggunakan total basic respon tadi. Jadi kalau kita lihat mengajarkan bahasa dengan bantuan bahasa tubuh ya isyarat. Nah ini menurut saya lebih bagus untuk pembelajaran bahasa asing daripada antum mengajarkannya dengan terjemah. Ya, misalkan tadi ya, ada kalau say hello kan ditandai dengan seperti ini gitu kan, halo dan lain-lain. Itu lebih bagus daripada kita mengajarkan dengan terbiasa dengan harus selalu terjemah, gitu ya. Misalkan menanyakan apa, menyampaikan al-hadiqoh wasi'ah kan gitu, luas gitu. Daripada sekarang kita terjemahkan taman atau kebun itu sangat luas. Nah, menurut saya ini justru lebih bagus gitu ya menggunakan hal yang seperti ini daripada dengan penerjemahan supaya terbiasa dengan bahasa aslinya, bahasa tujuan yang kita pelajari. Itu teman-teman. Nah, itu salah satu contoh penerapan dalam pembelajaran bahasa asing untuk tingkat pemula. Makanya tadi disebutkan ya bahwa pembelajaran ini tunasib gitu ya lil mubtadiin ya, lil mubtadiin dia tuh sangat sesuai untuk pembelajar pemula baik sigor maupun kibar gitu ya. Karena memang menggunakan isyarat-isyarat yang sederhana seperti tadi. Gitu. Nah, ya, saya yakin kan nanti antum akan banyak mengajar untuk PKM ini kan di tingkat paling tinggi kan SMA ya. SMA bukan kadang-kadang masih ada yang tidak belajar sebelumnya. Nah, fisik respon total ini menurut saya menjadi alternatif ya untuk mengajarkan bahasa, bahkan bisa bisa dikolaborasikan dengan thoriqah mubasyarah ya, dengan metode langsung. Karena karena tadi thoriqah mubasyarah itu menghindari bahasa ibu dan total fisik respon itu mungkin bisa jadikan alternatif oleh antum untuk menghindari penerjemahan. Gitu. Oke. Nah, itu salah satunya ya, teman-teman. Baik, ada yang ditanyakan ya terkait dengan video tadi? Ustaz, Silakan. izin tanya mengenai Ya. metode ini. Silakan. Sebenarnya lebih ngasih pendapat sih Ustaz. Maksudnya kalau untuk metode ini tuh mungkin lebih cocok ya kalau misalnya kita mengajarkan secara kosakata dibanding kalau kita ngajarin kaidah bahasa gitu Ustaz. Nahwu sorofnya. Kalau menurut Ustaz, pandangan Ustaz itu bagaimana? Oke, betul Ji, saya sepakat sekali. Ini akan sesuai dengan mengajarkan kosakata atau mungkin takbir-takbir pendek ya, ungkapan-ungkapan sederhana ya. Intinya adalah menghindari yang kaidah ya. Kaidah tidak akan sangat betul-betul tidak cocok menggunakan metode ini. Nah, kenapa demikian? Kalau kita lihat-lihat, ada kesamaan antara metode ini dengan metode-metode sebelumnya, baik itu dia audiolingual, natural method maupun direct method ya, thoriqah mubasyarah. Apa persamaannya? Persamaannya adalah
dia mengasosiasikan cara seorang anak mempelajari bahasa ibunya kan gitu. Sehingga otomatis kalau pendekatannya seperti itu belajar bahasa ibu, maka yang paling cocok adalah ya mufradat atau kosakata dan istima atau kalam gitu. Ya. Istima terutama untuk konteks ini ya. Karena memahami pesan kan, memahami pesan. Tidak merespon dengan kalam meskipun pada tingkatan yang atas itu ada katanya untuk merespon dengan kalam. Tapi lebih tepat tadi mufradat ya untuk aspek kebahasaannya dan kemahirannya adalah istima. Karena kan intinya siswa memahami apa yang diperintahkan oleh si gurunya kan gitu ya. Tidak perlu misalkan dia menjawab secara lisan untuk pemula ya. Jadi untuk dasar itu tujuannya adalah siswa dia paham apa yang diperintahkan gurunya sudah cukup. Gitu ya. Jangan berharap siswa itu bisa merespon secara lisan dengan bahasa yang fasih. Tidak, itu nanti untuk tingkatan mutaqaddim beda gitu. Ya makanya tadi contohnya kan ya sekedar gitu saja, saya hello gitu ya. Hungry begini. Ya, untung nggak sebut gendut gitu. Ininya ya isyaratnya. Jadi betul, saya sangat sepakat, bahkan kaidah itu betul-betul nggak masuk menurut saya kalau menggunakan metode ini, tidak masuk. Ya gimana mau membahasakannya kaidah gitu. Mubtada bingung ya. Mubtada gimana ya cara bahasa isyaratnya gitu kan? Khobar gimana gitu kan? Gitu. Entah kalau nanti kemudian kita kolaborasikan dengan al-lughah al-isyariyah dengan bahasa isyarat. Tapi itu kan beda cerita ya untuk yang berkebutuhan khusus. Itu aja, saya juga sepakat nih kalau itu. Ya. Ustadz, berarti kalau di dalam satu pertemuan di pembelajaran itu tuh metode total basic respon itu tuh hanya fokus pada keterampilan nyimak berarti Ustadz ya. Maksudnya kalau misalnya materi minggu ini adalah mengajarkan tentang mufrodat dan itu tidak bisa maksudnya kalau misalnya saya pengennya kita mufrodat sekaligus juga mempelajari kaidah menggunakan metode itu tuh kurang tepat ya Ustadz ya? Menurut saya iya kurang tepat ya, karena kan setiap metode ada peruntukannya ya. Jadi kan begini, kalau satu RPP ya, kalau Ajis itu sudah praktek kan ya, PKM kemarin ya. Satu RPP itu tidak mesti selesai dalam satu pertemuan, gitu kan? Bisa jadi 2 atau 3 pertemuan tergantung bobot materinya. Nah, kalau misalkan kita pada pertemuan pertama orientasinya adalah istima dan mufradat, ya ini pakai gunakan gitu. Kalau saya lebih sepakat seperti itu, jelas gitu ya. Apa yang menjadi arah tujuan pembelajaran kita dan jelas apa yang harus digunakan. Nah, untuk kaidahnya nanti mungkin kita bisa menggunakan metode yang lain. Alamnya metode yang lain. Yang jelas bagi saya ini akan sangat efektif untuk istima gitu. Karena dia memahami pesan gitu. Oke, gitu. Ada lagi yang lain silakan, teman-teman. Dari metode Halo, ini apa? Ini apa namanya? Terpotong-potong nih sinyalnya nih. total Siapa ini yang berkomentar? Terpotong-potong di suaranya di saya. Oke, ada lagi yang lain silakan teman-teman pertanyaannya atau mungkin mencapai pendapat seperti tadi ya. Kalau jadi memang ini tujuan. Ini adalah al-ahdaf, salah satu ahdaf mengapa antum diberikan beragam metode pembelajaran dalam mata kuliah ini supaya antum bisa memilah dan memilih metode apa yang saya harus gunakan ketika mengajarkan mufradat, istima, kitabah, kalam ataupun kaidah sekalipun gitu ya. Karena sekali lagi ingat, rumusannya adalah tidak ada satu metode yang benar-benar dia itu sempurna gitu. Bisa mengakomodir semua keterampilan dan semua aspek kebahasaan sekaligus ya. Semua metode itu punya kelebihan dan kekurangannya
Ini rumusan bakunya begitu ya. Semua metode punya kelebihan dan kekurangannya. Dalam artian metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan keterampilan apa yang ingin diajarkan. Gitu. Itu teman-teman. Ya. Adapun nanti ketika teman-teman di dalam kelas itu dia menggunakan permainan, gitu ya, games, menggunakan kuis, itu adalah teknis di lapangan. Tetapi ya secara umum dia terbingkai dalam satu metode yang disebut dengan visi respon total. Gitu. Jadi teknisnya bisa sambil game boleh, bisa sambil kemudian kuis boleh, silakan ya. Teman-teman. Itu teknis kan ada istilah pendekatan, metode dan teknik gitu kan. Kalau teknik itu ya hal-hal detail yang diterapkan di pembelajaran. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ada pertanyaan yang bagus nih ya dari Muhammad Irfan. Jadi tadi di akhir video itu disampaikan ya, Irfan dan yang lain, metode ini sangat sesuai untuk pemula. Tapi jadi dasarnya adalah pemula ya. Mau dia sigor, mau dia kibar gitu ya. Yang penting dia mubtadiin ya. Yang penting dia pemula. Jadi yang dilihat bukan usianya, tetapi apakah dia orang yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya atau orang yang benar-benar baru atau mubtadi. Itu yang dilihat. Mau dia sigor, mau dia kibar, asal dia mubtadi ya masuk ke situ. Gitu ya. Nah, meskipun teman-teman ada ahli yang membagi TPR ini menjadi 3 tingkatan, salah satunya adalah tingkatan yang mutaqaddim gitu ya, tingkat lanjut di mana orang yang sudah pernah belajar bahasa Arab dan ahli sekalipun bisa digunakan. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah perintahnya dan respon yang diminta itu lebih rumit daripada sekedar yang tadi. Kalau tadi kan misalkan iftah al-bab, kita tunjukkan ya, iftah al-bab sambil gerakan membuka pintu gitu kan. Kemudian uktub ar-risalah sambil bahasa isyaratnya menulis. Kemudian setelah itu mereka mengikuti, mereka kemudian diberikan semacam pertanyaan ya, uktub ar-risalah itu apa artinya tanpa dijelaskan dengan bahasa Indonesia, sudah pahamnya selesai gitu. Kalau mubtadi, tapi kalau untuk yang mutaqaddim tidak seperti itu. Dia lebih dari itu. Gitu ya. Bahkan ada yang sampai harus mempresentasikan sesuatu gitu. Tapi memang kebanyakan yang digunakan adalah untuk yang tingkat mubtadi tadi, yang diasosiasikan kepada anak kecil, meskipun tidak selalu anak kecil ya, Irfan ya, tidak selalu anak kecil. Yang jelas adalah pemula atau bukan. Itu yang jadi dasar penerapan metode ini cocok untuk siapanya. Oke. Ya, ada lagi? Silakan, satu pertanyaan lagi. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya berharap minggu depan kelompok yang akan presentasi untuk metode selanjutnya disiapkan bahan presentasinya ya. Ingat sekali lagi, jadi kalau nanti beliau atau Ustadz Muradi mengajar itu adalah kelebihan gitu ya, lebih yang akan kita terima. Tapi ketika beliau tidak bisa, mohon teman-teman maklumi ya kondisi kesehatan beliau. Jadi kalau beliau mengajar itu bonus untuk kita gitu ya. Kalaupun tidak, kita maklumi ya. Kita harus maklumi kondisi kesehatan beliau. Jadi presentasi kita pindahkan ke hari saya ngajar di hari Selasa untuk mengantisipasi beliau nanti perlu istirahat lebih banyak lagi. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, saya cukupkan sementara di sini. Minggu depan kita akan presentasi dan mungkin ini adalah kuliah singkat terakhir saya karena minggu depan kan ada presentasi jadi agak panjang ya, tidak sesingkat biasanya. Baik, saya juga belum cek video yang dikumpulkan teman-teman ya, nanti kita akan bedah juga, mudah-mudahan nanti teman-teman sudah mengumpulkan semua. Baik teman-teman, saya pikir cukup hari ini.
Sampai jumpa Selasa yang akan datang dengan pembahasan bab 9 di presentasi ya oleh kelompok yang bertugas. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.